Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adana li ada wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barakah. Kajian kita pada pagi hari ini yaitu kitab Bulughul Maram bab adab. Sekarang bab kedua yaitu babul birri wassilah. Silakan dibuka, yaitu kitabul birri wassilati. Bismillahirrahmanirrahim. Babul birri, babnya berbuat baik, wassilati dan babnya menyambung famili. Birri itu di situ albir bikasril ba atau su'u bi fi'lil khair. Meluaskan atau berbuat secara luas bi fi'lil khair di dalam berbuat baik. Wasilati yang disebut silah, ya silatul arham, menyambung beberapa famili. Wayadapun silatul arham itu kinayatun, pakai kata sindiran, anil ihsan dari berbuat baik. Wadidu dalika, adapun kebalikannya demikian. Silatul arham itu qati'atur rohimi, mutus sana. Qati'atur rohimi, mutus sana. Itu. Hadisnya nomor 1267. 1267. 1267. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub saqalahu fi rizqih wa ayyun sa'a fi atharih falyasil rahimah. Akhrajahul Bukhari. Artinya, man barang siapa habba yang senang dia man, ayub sato jikalau dijembarkan, dibeber, lahu bagi man, fi rizkihi dalam rizkinya man, yaitu yuasa'ulahu bihi, diluaskan lahu bagi orang fi dalam rizkinya, wa ayun sa'a dan dipanjangkan bi athari dalam langkahnya man, ayu akhara maksudnya diakhirkan lahu bagi man fi ajalihi di dalam ajalnya man, maksudnya dipanjangkan umurnya. Walhasil maka ndaklah nyambung dia man rahimahu pada sanak familinya man. Itu kan, supaya sering-sering silaturahim, menyambung sanak. Nah, ini termasuk orang itu akan diluaskan rezekinya, akan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah sering-sering silaturahim, menyambung sanak famili. Menyambung sanak famili ini manfaatnya ada dua, rizkinya dipanjangkan, itu kan, dan umurnya dipanjangkan. Orang selalu silaturahim, ya
silaturahimnya itu yang penting, yang pokok. Jangan sampai hanya gara-gara sepele nggak nggawa apa-apa. Nah, bukan itunya yang penting itu. Justru yang lebih penting itu adalah silaturahimnya. Nah, nyambung sanak familinya itu. Nah, datang pokoknya yes, ngomong-ngomong, yes, alhamdulillah saya senang ketemu dengan dalam keadaan sehat. Itu termasuk silaturahim yang bagus. Jadi tidak saling paweweh. Laisal wasil alladzi tidak dikatakan wasil sana sini, sini sana. Bukan itu hasil ala tingkoto atromiu wasolaa. Tapi yang dikatakan nyambung itu bila mana sana sudah tidak mau sini, sinilah yang mau ke sana. Atau sebaliknya, itu yang disebut nyambung. Ini apa untuk keluarga saja? Semua. Jadi keluarga dan umum, secara umum. Karena kita itu ya terdiri daripada famili. Antara orang iman dengan orang iman. Wa an Jubairin, dan dari Jubair ibni Mut'im radhiyallahu anhu qala, berkata Jubair, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu, tidak akan masuk al jannata, ke dalam surga, siapa qati'un, orang yang mutus sanak, yakni qati'ar rahimin. Maksudnya adalah orang yang memutus sanak famili. Muttafaqun alaihi. Ini ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang memutus sanak famili itu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Nah, ini penting sekali bagi kita. Makanya ya sering-seringlah silaturahim. Karena pentingnya silaturahim itu ya manfaat bagi orang itu sendiri, ya bahagianya juga orang itu sendiri. Orang kalau tidak mau silaturahim, mutus sanak, ancamannya jelas tidak akan masuk ke dalam surga. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Rasul, innallaha, sungguhnya Allah itu harrama, mengharamkan siapa Allah, alaikum, atas kalian semua, uququl ummahati, untuk berani pada ibu-ibu, berani kepada para ibu. Nah, di sini al-uquq al-isyan, maksudnya adalah al-uquq itu al-isyan, menentang. Wa tarkul ihsan, dan meninggalkan berbuat baik. Kalau gawe elek itu namanya uququl ummahat, kepada para ibu, terutama ibu ini. Nah, ini angka 5 itu maksudnya ibu kandungnya. Ibu kandung. Uququl ummahat itu berani kepada para ibu-ibu. Ukul maksudnya maksiat, meninggalkan tarkul ihsan, meninggalkan berbuat baik, ora gawe apik. Wa'dal banat, dan mengharamkan pada wa'dal banat. Artinya wa'dal banat itu al-wadda dabrul binti hayatan, mengubur anak perempuan dalam keadaan hidup. Ya dulu itu zaman jahiliyah ya, karena punya anak perempuan itu merasa malu, ya sudah dipendem urip-uripan. Istilahnya dabnul binti hayatan, mengubur anak perempuan dalam keadaan hidup. Itu Allah haramkan, dosa besar itu. Zaman jahiliyah itu ya, zaman Umar sendiri itu melakukan begitu. Termasuk waman'an, dan mencegah wahatin, waman'an wahat. Wahat itu artinya masdaruman in, wal muradu an nahyu, nyegah an
amarallahu bihi alla yamna'a. Yang dimaksudkan adalah melarang dari apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk tidak dicegah. Itu namanya man'at. Jadi melarang dari perintah Allah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk tidak dilarang, untuk tidak dicegah. Kok dilarang? Memerintah Allah malah dilarang. Wahat itu fi'lu amrin wal murad an-nahyu an talabi ma la yastahiqu talabuhu. Itu kan. Wahat itu larangan, waman dan mencegah. Mestinya perkara itu tidak boleh dicegah. Wahat itu artinya adalah fi'lu amrin wal murad an-nahyu larangan untuk mencari apa-apa yang tidak berhak dicari. Jadi perkara sing ora perlu digoleki malah di perkara yang diperintah malah dilarang. Ya pokoknya kebalikannya syariah lah. Wa kariha dan benci Allah lakum pada kalian, yaitu kila wakola. Kila dikatakan wakola dan berkata dia. Kila wakola ini yurwa bikeri tanwinin hikayah lilabdil fi'li wabitanwin alan nafli minal fi'liyati illal ismiyah wal muradu bihi naqlul kalam, memindahkan ucapan omongan alladzi yasma'uhu yang dia dengar dari yang lain li'annahu minal istighol. Jadi ya kila itu dikatakan dari orang lain lalu dia berkata memindahkan omongan kepada yang lain. Kalau bahasa Banyuwangen jari-jari. Li'annahu minal istighol bima la yaknihi. Itu adalah sibuk dengan apa-apa tidak ada gunanya. Fakot yatadhammanu terkadang memuat apa omongan al-ghibata pada gibah. Wanamimah dan adu domba, wal kidbi dan dusta. Lasiaman apalagi ma'al iksar beserta banyak orang mendalika dari demikian itu. Kadang-kadang ini pelakuan dilakukan oleh banyak orang. Itu Allah benci pada kalian kilawakola, katanya. Jadi yang baik itu ya ditabayunkan dulu, jangan sampai kita ikut-ikutan orang lain, ya karena bisa jadi berdosa kita. Itu kata-kata kila wakola. Tabayun apakah benar, apakah tidak. Wakasratus soal dan memperbanyak pertanyaan. Ya soalil mal itu karena tahu ya apa istilahnya as-su'alu lil mali anil muskilat minal masail, itu atau ya minta uang atau diperbanyak ngemis-ngemis itu, atau yang dimaksudkan adalah memperbanyak muskilat, perkara yang sulit-sulit minal masail dari beberapa masalah, atau kumpulnya dua perkara. Contohnya ya dalam zakat haram masalah minta-minta bondo, itu dilarang itu oleh aglutot. Atau memperbanyak pertanyaan yang utamanya, kalau pertanyaan itu masalah ada, kalau harta itu dalam masalah zakat memperbanyak, dia itu memperbanyak permintaan. Jadi maknanya di sini ada dua makna. Kalau makna yang pertama itu urusan bondo, itu meminta-minta harta, memperbanyak meminta-minta harta. Nah, di sini yang dimaksudkan yang kedua, waqat nahanil aglutot, diharamkan memperbanyak itu, memperbanyak pertanyaan itu larangan untuk mempersulit. Nah, pertanyaan tapi teko itu kelihatannya untuk mempersulit. Itu dijelaskan oleh Abi Dawud, yaitu masalah yang telah
dijelaskan oleh ulama, tapi dia untuk mempersulit permasalahan-permasalahan itu, sehingga menjadikan satu masalah itu ruwet. Itu yang disebut pakasrotul soal. Yang ketiga, waidha'atul mal, dan menyanyiakan harta. Artinya infak fi ghairil wujuh al-ma'dun fiha syar'an, yaitu membelanjakan pada selain arah yang diizinkan dalam syarak. Ya, bondone diceceh, ya contohnya ya sudah ada barang, beli barang lagi. Tujuannya untuk ngeceh-ngeceh bondo. Itu atul mal itu seperti itu. Muttafaqun alaih, telah disepakati apa alaihi hadis kebenarannya oleh Bukhari dan Muslim, itu kan, oleh Bukhari dan oleh Muslim. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa Nabi, ridhollahi, ridhonya Allah itu biridhol walidaini, tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Nah, ini kan dia nek golek ridhonya Allah, yang golek ridhonya wong tua, cukup di situ itu. Wasuktullahi, adapun murkanya Allah itu bisuktil walidaini, tergantung dalam murkanya kedua orang tua. Ya Allah itu ridho kalau orang tuanya ridho. Allah itu akan murka bila mana dua orang tuanya murka. Makanya kalau ingin cari ridho Allah, ya senangkan orang tua. Nah, sebaliknya, kalau orang tua ingin ridho, ya Allah ingin ridho, ya carilah ridhonya orang tua. Nah, karena doanya orang tua itulah Allah akan meletakkan apa istilahnya ridho. Suatu hal yang perlu kita teliti, kita hayati, kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua, supaya kedua orang tua ini senang kepada lakon-lakon itu. Akhrajahul Tirmidzi wa shahhaha, dan membenarkan pada hadis siapa Ibnu Hibban wal Hakim dan Imam Al-Hakim. Wa an Anasin anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sungguhnya an Nabi tuqala bersabda Nabi, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yu'ibba li jarihi ma yu'ibbu nafsihi. Walladzi, demi zat nafsi diriku itu biyadihi ada di tangannya ladi. La yu'minu, tidak akan beriman siapa abdun, seorang hamba, hatta yu'ibba, sehingga senang dia abad, li jarihi, terhadap tetangganya abad, mayu ibu, sebagaimana dia senang abad dinafsi, terhadap dirinya abad. Muttafaqun alaih. Jadi seorang hamba itu tidak akan iman oleh Allah kepada Allah sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai terhadap dirinya sendiri. Ya, kalau dirinya itu apa senang istilahnya dihormati orang, ya dia harus menghormati kepada orang lain. Kalau dirinya aja senang kok dihormati orang, ya berarti dia harus menghormati orang. Menghormati orang lain itulah kata-kata tepo seliro. Muttafaqun alaihi, telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ya penting sekali terhadap tetangga kita harus menghormat. Tetangga kita harus berbuat baik supaya tetangga kita menjadi senang, menjadi bahagia karena ulah kita. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, qala berkata Ibnu Mas'ud, sa'altu, telah bertanya aku Ibnu Mas'ud Rasulullah, pada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tanya begini, ayudan bi a'dhamu, manakah dosa yang lebih agung? Dosa apa yang lebih agung? Qala, jawab Nabi, antaj ala, jikalau menjadikan kamu
lillah kepada Allah niddan pada persamaan. Ai sabihan yaitu serupan, wasarikan dan teman, ada yang menyaingi, ada yang menyamai. Itu wayali dzalikal qatlu. Termasuk nyandingi mepodo podalika demikian itu. Kata-kata niddan yaitu al-qatlu, membunuh bighairi akin dengan tanpa benar. Itu hampir sama begitu itu. Wa huwa adapun Allah itu khalaqaka, yang telah menciptakan Allah kepadamu. Kok Allah diserupakan dengan yang lain? Itu musyrik kepada Allah. Padahal Allah sendiri yang menciptakanmu. Disekutukan dengan yang lain. Termasuk ya membunuh orang lain tanpa benar. Kultu tanya lagi aku Abdullah bin Mas'ud. Summa ayun, kemudian mana lagi? Kalau jawab Nabi yaitu antak tula. Jikalau membunuh kamu waladaka pada anakmu, itu kan kamu membunuh anakmu khosyata ayakula, karena khawatir jikalau makan siapa waladaka maka bersamamu. Jadi kamu membunuh anakmu karena khawatir ikut makan denganmu, kamu khawatir melarat, itu kan. Jadi ya di sini letaknya penting sekali bagi kita, jangan sampai kekhawatiran itu sampai berbuat dosa. Ya ini, khawatir punya anak, dibunuh anaknya. Nah, karena khawatir nanti ikut makan bersamanya, khawatir gak iso makani. Ini namanya perbuatan keji, perbuatan dosa, perbuatan yang mungkar. Kultu tanya lagi aku Abdullah Mas'ud summa ayun, kemudian apa lagi? Kalau jawab Nabi, ya antujania, jikalau belum menzinai kamu bi'alilati jarika dengan istrinya tetanggamu. Buat zina dengan istrinya tetangga. Tetangga wajib dihormati, malah bojone digerayai, ya, malah dirusak. Rusak pagrayu. Ini dosa besar ini. Termasuk dosa yang paling besar yaitu berbuat syirik. Padahal Allah itu menciptakan kita. Kemudian membunuh anak karena khawatir makan bersama kita. Kemudian menzinai istrinya tetangga. Nah itu. Nah ini dosa sangat besar itu. Bisa wajati jarika. Yaitu dengan istrinya tetanggamu allati tahillu ya tajillu, allati yang perempuan tajillu yang menghormati kamu lau kepada jarik. Mestinya tetangga itu dihormati, ya malah tambah tidak dihormati, itu namanya merusak tangga. Yang dimaksudkan wa ibarun bitazanil itu li anna maknahu, nah itu jani biha biridoha wabidzalika suma yajibu alal jar. Mestinya tangga itu membuat kita itu aman karena ada tetangga, malah sebaliknya tetangga tidak merasa aman, tidak ridho. Nah, mestinya kita itu membuat tetangga aman, malah tetangga tidak merasa aman. Istrinya saja dizinai, berarti kan tidak merasa aman. Muttafaqun alaih. Wan Abdullah bin Ma'mr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasul. Minal kabair itu termasuk dosa-dosa besar itu min satmur rajuli walidayhi. Itu satmur rajuli misuh-misuhnya atau mencelanya seorang laki-laki walidayhi pada kedua orang tuanya rajul. Apa ada itu? Yaitu majazun mursal, majaz mursal ini. Yaitu menistikmal musabbab bisabab, menggunakan yang disebabi dalam sebab. Baka'annahu lamma tasabbaba bi satmihima.
sabarun kullu satamahuma panasaba satmu ilaihi. Jadi wong iku asale ora ngelokno wong tuane tapi ngelokno wong tuane wong liya. Iku padha karo ngelokno wong tuane dhewe. Karena lok-lokan ae. Kila dikatakan wahal ya subuh, apakah bisa mencela siapa rojulu seorang laki-laki walidai pada kedua orang tuanya rojul? Ya kalau jawab Nabi ya subuh prakteknya mencela siapa rojul abar rojul pada bapaknya laki-laki lain. Akhirnya laki-laki lain payah subuh maka mencela siapa rojulu seorang laki-laki abau pada bapaknya barojul. Ya lok-lokan aku ngelokno bapak kono ngelokno bapakku. Payah subuh dan mencela siapa umuh ibunya rojul payah subuh maka mencela siapa rojulu umahu pada ibunya abarojul. Jadi sebaliknya saling lok-lokan. Begitu itu tidak dibenarkan oleh agama. Itu dilarang oleh agama. Saling cela mencela ngelokno bapak ibu nah, itu padha karo ngelokno buke bapak ibu dhewe. Muttafaqun alaih. Nah, jangan sampai seperti itu. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasul la yahillu tidak halal lil muslimi li muslimin bagi orang Islam satu ayat juro jika meninggalkan itu kan nyatru sapa muslim akhahu pada saudaranya muslim fauqa salati layalin di atas 3 hari 3 malam 3 hari 3 malam. Jadi yang tidak benar bagi orang Islam untuk menengi saudaranya di atas 3 malam. Yaitu yaltaqiani bertemu mereka berdua. Ya kalau selama 3 hari itu ya ketemu neng payuk ridu maka berpaling sapa ada ini orang satunya wayuk ridu dan berpaling mengos apa ada ini yang lainnya. Jadi saling A dan B ini sebenarnya bertemu tapi tidak saling sapa, tegur sapa. Ya, ada masalah. Wa khairuhuma adapun sebaik-baiknya 2 orang ini itu alladzi orang yabda'u yang memulai dia bisalami dengan ucapan salam. Yang uluk salam pertama kali itu, yang ngawali itu, yang lebih baik. Jadi ya tidak sapan, tidak saling tegur sapa setelah ketemu. Itu kalau memang ada masalah ya tidak bisa dilakukan. Nah, untuk mencairkan sesuatu hal itu jadi lebih baik, kita memulai nyapa. Yang lebih baik itu adalah yang menyapa lebih dulu. Itu menurut agama lebih baik. Muttafaqun alaih. Ini penting sekali bagi kita. Jangan sampai kita itu melakukan hal-hal demikian. Karena itu adalah termasuk diharamkan. Orang melakukan seperti itu haram hukumnya. Yang lebih baik adalah memulai menyapa, memulai dengan ucapan salam. An Jabirin radhiyallahu anhu qala berkata Jabir, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin setiap perkara yang baik itu sedekahun sedekah. Jadi yang ma'ruf itu setiap perkara yang baik diketahui oleh masyarakat secara umum itu termasuk sedekah, semua ma'ruf itu. Jadi al-ma'ruf yang dimaksudkan ma'ruf itu didul mungkar. Kebalikannya mungkar. Ma'ruf itu baik, mungkar itu tidak ada dalilnya. Semua yang ada dalilnya itu adalah sedekah itu kalau dilakukan. Qala Abu Jamrah yutlaqul ma'ruf dimutlakan diucapkan apa kata ma'ruf alama arafa bi alati syar'i atas apa-apa yang diketahui dengan alat syara. Pokoknya ono hukumnya, ono peraturane, itu jenenge ma'ruf. Annahu sungguhnya saja ma'ruf itu min a'malil birri termasuk
perbuatan-perbuatan yang baik. Itu wasodaqah itu adapun sodakoh, ya adapun sodakoh itu mayutihil mutasodikillah. Mayutihi apa-apa yang diberikan oleh dia. Nah, termasuk sodakoh kepada Allah. Al-mutasodiku lillah. Jadi termasuk sodakoh itu mayutihil mutasodik lillahi ta'ala. Wal ikbaru anhu bi'al bi'annahu sodakotun. Dan diberitahu bahwa itu adalah sodakoh min babi tasbih al-balik wahya ikbarun bi'anna lahu hukmu sodakoh bisawab. Jadi kalau kita memberi kabar baik, itu termasuk sodakoh, itu sama seperti diserupakan, yaitu bahwa hukumnya sodakoh di dalam pahala. Sodo karo sodako barang di dalam pahala. Pokoknya apa saja yang ada dalilnya, nah, itu kan ada dalilnya, itu termasuk sodako bila mana kita kerjakan. Dari itu ya kita jangan meremehkan sesuatu hal, ya itu kan. Satu kali lagi, wa Nabi Darin radhiyallahu anhu qala berkata Bidar, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahkironna jangan meremehkan sungguh kamu minal ma'rufi dari perkara yang baik syai'an sedikit pun. Jadi ya kita dilarang walau antalqa, walaupun jikalau ketemu kamu akhoka pada saudaramu biwajhin tolkin dengan wajah yang ceria, wajah yang senyum. Bitolkin itu bisukuril lam tolkin wa yuqalu tolik. Itu syaklun manbasitun. Itu kan perbuatan yang mudah dilakukan. Dan munbasitun yaitu munbasit. Munbasit itu artinya dia senyum, murah senyum dengan wajah yang ceria, wajah yang membuat orang lain yaitu senang melihat kita dalam keadaan ceria. Nah, itu menurut caranya. Wa anhu, dan dari Abidar radhiyallahu anhu qala berkata Abidar, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabakta, ketika memasak kamu marokotan pada marokoh, yaitu jangan Pak Aksir, maka memperbanyaklah kamu ma'aha pada airnya marokoh, janganan itu diperbanyak, apalagi masak ikan sapi, ikan ayam, ayamnya, sapinya, ikannya tidak terlalu banyak. Ning Pak Aksir ma'aha, memperbanyaklah kamu ma'aha pada kuahnya marokoh. Wa ta'ahad, dan menelitilah kamu jironaka pada tetanggamu. Itu pilih di sini yaitu ama qablahu, dan hadis sebelumnya juga itu kan. Itu al-khitsu ala fi'il ma'ruf, mendorong untuk berbuat baik walau bitolakil wajhi, walaupun dengan senyumnya wajah. Iwajhin itu kan bitolakotil wajhi wafihi al-wasiyatu bihaqil jar. Disitulah ada wasiat dengan tetangga wa ta'akhudihi, dan meneliti tangga atarodudu ilaihi, lihat-lihat tangga. Tangga itu penting sekali, jangan sampai kita sakiti. Usahakan tetangga itu menjadi lebih senang kepada kita. Ini ya, kalau kita sudah berbuat baik, perkara sudah berbuat baik, mereka tidak mengimbangi perbaikan kita, ya urusan mereka sendiri. Yang penting kita usaha lebih baik. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Kajian kita insya Allah kita akhiri dulu. Semoga bermanfaat bagi kita, berguna bagi kita, sehingga itu menjadi satu ibadah kita. Jazakumullah khairah.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.